dipikir-pikir, kok bisa ya planet-planet itu terus berputar mengelilingi matahari tanpa tabrakan? Kadang aku bingung, kenapa Merkurius jalannya cepat sekali, sementara Saturnus butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk sekali mengelilingi matahari. Apakah ada aturan khusus untuk mengatur semua gerakan ini? Ternyata jawabannya ada di dalam hukum Kepler. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih planet-planet di tata surya kita bisa bergerak? Bagaimana bisa planet yang bergerak, berputar, tidak saling bertabrakan? Jawabannya terletak pada dua hukum yang dirumuskan astronom Jerman Johannes Kepler yang dikenal sebagai hukum Kepler. Sekarang, mari kita jelajahi hukum Kepler. Hukum 1 Kepler berbunyi, setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Pada hukum Kepler, elips merupakan lintasan berbentuk oval seperti lingkaran yang dipanjangkan, yang dilalui sebuah benda mengelilingi objek lain, dengan objek pusat berada pada salah satu titik fokus elips, bukan di tengah. Pada hukum Kepler ini, objek pusatnya adalah matahari. Lalu, hukum 2 Kepler berbunyi, suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu daerah yang luasnya sama dalam waktu yang sama juga. Nah, berdasarkan hukum 2 Kepler, planet akan bergerak lebih cepat apabila dekat dengan matahari dan bergerak lebih lambat apabila berada jauh dari matahari. Nah, gimana? Udah paham kan tentang hukum 1 dan 2 Kepler? Yuk lanjut ke hukum 3 Kepler. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Kepler ini telah memberikan banyak manfaat dalam memahami alam semesta loh. Hukum Kepler telah membantu para astronom untuk menghitung orbit planet baru dan memahami bagaimana sih planet-planet tersebut bisa berinteraksi dengan benda-benda langit lain yang ada di rumah kita. Juga berkat dari hukum Kepler ini loh. Kalender juga berguna sekali untuk petanis menentukan waktu tanam dan panen hingga pada penentuan perayaan keagamaan. Wah, banyak sekali ya ternyata kegunaan dari hukum Kepler dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu dia pembahasan tentang hukum Kepler. Gimana? Sekarang sudah pada paham kan tentang hukum Kepler ini? Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa memahami bahwa hukum Kepler 1, 2, dan 3 bukan hanya sekedar rumus atau teori, tetapi gambaran nyata tentang bagaimana planet-planet bergerak mengelilingi matahari. Dengan hukum ini, kita bisa melihat betapa teraturnya alam semesta. Semoga penjelasan ini bisa membantu untuk memahami lebih mudah tentang hukum Kepler. Jangan lupa untuk terus belajar, karena ilmu pengetahuan selalu membuka cara baru untuk melihat keindahan jagat raya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.